Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Pramatasari dengan NIM 90501230161 dari kelas A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama itu perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Yang pertama, definisi perekonomian dua sektor. Menurut Ani Susanti 2017, definisi dari perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup sektor perusahaan dengan sektor rumah tangga. Perekonomian dua sektor atau yang biasa disebut sistem perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian dua sektor ini pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain yaitu gaji dan upah, sewa, bunga dan untung. Yang kedua itu skema perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas dua pelaku itu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Materi yang kedua itu fungsi tabungan dan fungsi investasi. Yang pertama, fungsi tabungan dalam ekonomi syariah. Tabungan merupakan kegiatan menunda konsumsi untuk tujuan memperoleh manfaat di masa depan. Dalam ekonomi konvensional, tabungan seringkali dipandang sebagai aktivitas yang berfokus pada akumulasi kekayaan. Namun, dalam ekonomi syariah, tabungan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari sisi keberkahan dan kesejahteraan sosial. Prinsip syariah dalam tabungan melibatkan aspek keadilan, berkelanjutan, dan pemberdayaan umat. Yang kedua yaitu investasi dalam ekonomi syariah. Investasi dalam ekonomi syariah berfokus pada keadilan, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan. Teori investasi dalam ekonomi syariah memandang bahwa investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang ketiga itu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Yang pertama itu perbedaan kebijakan fiskal Islam dalam sistem konvensional. Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional. Meskipun kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat perbedaan yang mendasar antara kebijakan fiskal dalam sistem Islam dan konvensional, terutama dalam hal prinsip, tujuan, dan instrumen yang digunakan. Yang kedua yaitu sistem perekonomian tiga sektor. Sistem perekonomian tiga sektor adalah perekonomian bersama dengan sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Investasi pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua penyesuaian penting dalam cara menentukan stabilitas keuntungan negara, yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran campuran melalui penurunan konsumsi rumah tangga. Yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Pada ekonomi tiga sektor, perekonomian menjadi pemeran utama dalam pergerakan roda ekonomi suatu negara. Dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu yang pertama peran alokasi, yang kedua peran distribusi, yang ketiga peran keseimbangan, yang keempat peran negara dalam mengatasi eksternalitas, dan yang terakhir itu peran negara dalam menerapkan moralitas Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.